wa ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Iya kan. Wakil takin saya mursyid Bapak Kiai Haji Ma'ruf Ainur Rafiq mata'anallah bituli hayati. Sohibul bait, orang tua kita Engkong Saidi beserta Engking Napa Urbah keluarga besar beliau, putra putri, cucu cicit, cucut, bawahnya lagi udah ada beliau. Senantiasa selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah. Wabil khusus kaum Saidi, Allah berikan kesehatan ya sabil amrod, ya sabil amrod, ya sabil amrod. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang Rasulullah, dan itu sifatnya tidak jauh dari sifat seorang mursyid. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah mengabarkan, sungguh, ini lamnya taukid, qadnya litahqiq, ja'akum fi'lul madi litahqiq. Itu dalam ilmu nahwu. Ibu-ibu dengerin aja, jangan dipikirin. Buyang. Artinya sungguh, pasti telah Allah kirimkan sosok manusia min anfusikum yang sejenis dengan kalian, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Kenapa? Karena yang diurus, yang didakwahi adalah manusia. Siapa dia? Rasul, bukan Allah, tapi yang dikirim oleh Allah, mewakili Allah. Dia bukan Allah. Semulia-mulianya Rasulullah tidak akan pernah menjadi Tuhan. Beliau hanya manusia, tapi utusan Allah yang otomatis memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jangankan Rasul, guru aja kan begitu. Guru silat ngajarin ke muridnya gak hatam-hatam, ada yang diumpetin jurusnya. Kalau semua dikasih, kalah gurunya. Harus lebih. Ketika Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu maknanya kalau dalam ilmu sastra Arab, khobariyatul labzun insaiyatul makna. Lapasnya khobar, berita, lapasnya telah datang utusanku kepada kalian
dan dia sejenis kamu. Tapi maknanya adalah insya'iyah, perintah. Artinya apa? Hormati, muliakan, taatilah, cintailah, bergembiralah, dan ikutilah. Maka ketika Rasulullah lahir, alam semesta gembira, senang. Itu ketika Rasul lahir, rumahnya Abu Thalib, karena Rasul lahirnya di rumahnya Abu Thalib, mengeluarkan cahaya, dan cahayanya itu sampai masuk ke rumah orang-orang yang di sekitar situ. Ini cahaya apa ini? Bahkan sampai diriwayatkan binatang yang nggak pernah lahir tiba-tiba bunting. Ibu-ibu lagi tidur, bunting. Semua binatang-binatang mengucapkan assalamu alaika ya Nabi Allah, menyambut kelahiran Rasulullah. Sosok guru mursyid itu rasulnya Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad rasulnya Allah. Kalau guru mursyid rasulnya Rasulullah. Wakilnya Rasulullah. Maka terkadang lahirnya juga beda. Ada tanda-tanda yang gak seperti kebanyakan orang. Abah sebelum lahir, 2 tahun sebelum lahir, didatangi ibunya oleh kakeknya. Namanya Syekh Muhammad Kahfi. Beliau thariqahnya yang di Cirebon paling banyak itu thariqah Sataria. Kata Abah, kalau Syekh Muhammad Kahfi jalan, beliau selalu menunduk. Jadi nazar bargadam. Dalam istilah Naksabandi kan ada 10 prinsip. Ada safar darwaton, ada nazar bargadam. Nazar itu melihat, bar ke gadam kaki, jadi nunduk kepalanya. Kayak Bang Jali kalau jalan nunduk kepalanya, nyari duit kalau jatuh. Bang Jali Nyari duit nih. Kalau beliau jalannya begitu kata Abah. Pernah jatuh ketika lagi jalan dari pada pohon, rantingnya jatuh langsung nancep ke ini. Abah cerita nih sambil dipraktekin di jalannya. Persis kayak Bang Jali udah. Kalau Jali begini deh. Dia begitu kan. Nazar bargadam. Ada ranting jatuh. Beliau nggak kaget, nggak kayak ibu. Coba copot. Utang disebut. Beliau langsung aja belok ke kanan. Begini, jalan lagi. Itu tanda sudah hatinya bersama dengan Allah. Itu yang sudah atini ma'aka, sudah nikmat dalam berzikirnya, sudah merasakan kenikmatan dalam zikir. Syekh Muhammad Kahfi 2 tahun sebelum kelahiran Abah datang ke ibundanya. Dia bilang, engkau Neng akan melahirkan seorang putra.
putra Neng itu mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Allah. Mau dipesantrenin, gak dipesantrenin, akan menjadi orang yang alim. Kasih nama Muhammad Gaus. Itu Abah seperti itu. Abah Anong ketika ibundanya mengandung beliau, datang Nabi Allah Khidir alaihi salam kepada salah satu wakil talqin Abah Sepuh, Abah Fakih. Abah Fakih. Abah Fakih itu wakil talqin Abah Sepuh dan wakil talqin Abah. Kata Nabi Khidir, sampaikan kepada gurumu, beri nama putranya Sohibul Wafa. Didatangi oleh orang mulia. Heru Pada Heru Asam dia masih contoh dia keluar. Pak Sari Paja ya. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir sudah terlihat tanda-tanda kebesaran. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu wa niswatun min hadiratil qudsiyah. Di malam kelahiran Rasul datang Asiyah, istrinya Fir'aun, dan Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa, bersama dayang-dayang para bidadari yang kalau minum kopi, kopinya kelihatan. Ya, kopinya kelihatan. Kalau kopi nggak kelihatan gimana minumnya? Kalau ibu-ibu lahir, siapa yang nengokin? Pak RT dan ibu-ibu PKK. Ini orang besar. Allah kasih tanda kebesarannya. Min anfusikum, ini yang terpenting, Pak. Ini Allah mengutus umat Rasulnya sejenis dengan siapa yang diutus. Karena ingin membawa manusia, maka Rasul itu harus dari kalangan manusia. Yang lapar kalau nggak makan, yang haus kalau nggak minum, yang suka dengan perempuan. Kalau nabinya malaikat, ampun-ampunan kita. Disuruh puasa, kita protes, enak aja. Kamu nggak makan, nggak minum. Malaikat kagak makan, nggak lapar. Malaikat nggak minum, nggak haus. Jaga kehormatanmu. Menikahlah, berhubungan dengan orang yang engkau nikahkan. Enak aja. Malaikat setahun kagak ngapa-ngapain juga kagak puyeng. Kenapa bukan sejenis? Begitu pula guru mursyid, Pak. Guru mursyid itu harus sejenis. Yang kalau dia nggak makan, dia lapar. Abah nggak makan, abah lapar. Abah tidak minum, abah haus. Abah tidak istirahat, abah capek. Kenapa? Masih min anfusikum.
Maka dakwahnya dia akan menyesuaikan dan sehidup sejaman. Kemursidan Abah Sepuh nggak bisa diterapkan untuk saat ini karena pada zaman dulu tidak ada HP. Banyak perubahan-perubahan. Abah Anom nggak bisa dijadikan mursyid sekarang. Kenapa? Alamnya berbeda. Abah Anom sekarang makan tidak seperti apa yang kita makan. Abah Anom minum tidak seperti yang kita minum. Sudah tidak bisa. Maka Abah Anom pasti ini ajaran luar biasa, Pak. Ini zikir luar biasa. Zikir ini zikir mahal, Pak. La ilaha illallah. Ini zikirnya zikir mahal, Pak. Zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dihidupkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, dihidupkan lagi oleh Syekh Tolha, dikembangkan oleh Abah Sepuh, dikembangkan lagi oleh Abah Anom. Masa pengen dipadamkan oleh mereka-mereka yang berkata tidak ada penerusnya Abah Anom. Dikeplak sama Abah Anom, dikeplak sama Abah Sepuh, Pak. Benar, Pak. Kenapa? Karena amalan ini syarat pertama apa? Talqin. Ini syarat pertama ini. Zikir 1.000.000 kali nggak masuk sebelum ada talqin. Siapa yang memberikan talqin? Guru mursyid. Syekh Abdul Qadir sudah mengatakan yang memberikan talqin bukan orang sembarangan. Taqiyun nakiyun mimma siwallah. Yang hatinya taqi, bertakwa kepada Allah, yang hatinya bersih. Siapa dia? Abah Anom, Abah Sepuh, Abah Aos, bersih sudah. Beliau yang bisa mentalkin. Maka saya Kiai Ma'ruf nggak bisa mentalkin. Ya hatinya belum naki, belum bersih-bersih banget, masih ada tuh bau-bau, masih ada duniawinya kuat, masih pengen ini, pengen ini. Nggak bisa. Maka dalam proses talqin nggak boleh kita mengatakan sebelum saya mentalqin, nggak boleh. Harus saya yang hakikat yang memberikan talqin adalah guru mursyid. Saya hanya dipinjamkan lidahnya sebentar, habis itu diambil lagi udah. Pas talqin, pas talqin lidah ini lidah Abah. Selesai talqin rusdi lagi, Pak. Jangan percaya sama mulut ini. Pas talqin percaya karena lidahnya apa? Selesai talqin udah dah. Jangan bahasa ini menurut ini perintah Abah. Wow. Min anfusikum azizun ma'anittum. Aziz maha besar atas apa yang maha mulia yang kalian persusah, yang kalian permasalahan kalian. Artinya azizum ma'anittum, seseorang yang sangat peduli dengan kesulitan kalian. Rasulullah sampai saat ini membuka pintu. Siapa yang punya kesulitan datang kepada Rasulullah. Siapa yang punya hajat datang kepada Rasulullah.
Siapa yang bininya masih ngomel sampai saat ini? Siapa yang mencari jodoh? Datang ke sini. Kenapa? Rasul punya sifat azizum ma'anittum. Gimana datangnya? Dengan membaca selawat. Itulah yang diajarkan oleh guru kita. Baca selawat Bani Hashim. Orang yang bertoriko, dia punya kekuatan yang ekstra. Apa? Dia punya mursyid. Mursyid itu Pak, jadi Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar membagi manusia jadi dua, insanu jasmaniyu dan insanu ruhaniyu. Insanu jasmani ini mainannya di alam mulki, alam malakuti, alam jabarut. Sorganya sorga ma'wa, terus sampai sorga terus syariat, toriko, hakikat. Tapi masih namanya insan jasmani. Siapa mereka yang mengerjakan sholat, yang mengerjakan syariat, dan hatinya selalu dijaga, kata Syekh Abdul Qadir, dengan zikir. Ada yang namanya insanur ruhani. Siapa mereka? Mereka adalah sudah tidak berbicara tentang sholat. Bukan berarti nggak sholat. Mereka sholat, tapi yang mereka tegaskan bagaimana sholat itu berbuah. Dan buahnya bisa dinikmatin oleh orang lain. Bahkan oleh orang kafir. Zikir mereka, tapi zikirnya bukan pengen apa-apa. Zikirnya ingin mengeluarkan buah, cahaya, dan cahaya itu bisa diberikan kepada orang lain. Insanur ruhani adalah mereka yang sudah hilang keakuannya, sudah tidak ada dia, sudah tidak ada aku, yang ada Allah. Kalau insan jasmani, keakuannya masih ada. Ini kalau bukan karena saya nih, nggak ada manakib nih, masih ada begitu. Saya dipanggil Abah, masih ada akunya. Tapi kalau sudah ini sudah tidak ada, sudah fana, sudah bako. Itulah guru mursyid. Maka orang yang seperti ini fasilitasnya apa? Bukan di alam mulki lagi, bukan di alam malakut lagi, bukan di alam jabarut lagi, tapi sudah di alam lahut bersama dengan Allah. Kekuatan Isra kita punya guru mursyid. Maka datanglah kepada Rasulullah, jangan dewean. Apa dewean? Sendirian. Jangan sendirian. Ketuk pintunya Rasulullah, jangan sendirian. Ajak guru mursyid. Ajak beliau. Biar nanti Rasulullah bukan memandang kita, tapi yang dipandang siapa yang bersama kita. Kemuliaan beliau, kemuliaan guru mursyid kena kita, akan nular ke dalam diri kita. Rasul akan menghormati kita karena kita bersama dengan orang yang pantas dihormati oleh Rasulullah. Kan begitu. Coba datang ke gubernur atau ke yang dekat Abah, orang taruh ke gubernur lah. Kita sendirian ya Pak,
Untung-untung disuruh masuk. Alhamdulillah. Tapi ya disuruh duduk di paling pojok, dijamin aja. Tapi kita dengan guru mursyid yang punya hubungan dekat dengan gubernur misalnya, atau orang yang dekat dengan guru, dengan gubernur, kita yang abal-abal, bahkan pakaian kita mungkin pakaian yang tulisannya semen Padang, yang lain pakaiannya batik, kita pakai pakaian kaos belakangnya semen Padang, semen 3 roda. Karena kita bersama orang yang dekat dengan gubernur, duduk kita di depan beliau, makanannya beda dengan yang lain. Begitu pula, itu namanya tawasul, itu namanya robito. Dan guru mursyid dia punya sifat azizum ma'anittum, orang yang peka dengan kesulitan murid-muridnya. Pengen Abah membantu semua murid-muridnya, tapi Abah gak mau memanjakan murid-muridnya. Pengen semuanya dibikin kaya, tapi Abah tahu kalau ente dibikin kaya bukan cuma nakib ente, nyawer ente. Allah tahu. Sakit bener. Setiap saat Abah mendoakan murid-muridnya. Setiap doa di situ ada doa untuk muridnya. Azizum ma'anittum. Maka banyak ikhwan sering didatangi Abah, apalagi lagi pusing, yang matanya mau copot. Aduh, aku banget. Maka ikhwan itu sebenarnya ketika mendapatkan masalah dia bukan mengeluh. Itulah kasih sayang Allah. Punya masalah nih, zikirnya tambah rajin, manakibannya tambah rajin, tawasulannya tambah kuat. Emang punya hajat, karena terbiasa akhirnya menjadi biasa, menjadi tidak pernah lepas dari la ilaha illallah. Ada ikhwan cerita macam-macam sebelum ketemu Abah. Ada ikhwan a'la, sukses beliau sekarang. Sebelum ketemu Abah, dia nggak mau tahu, pokoknya dia nggak mau dengar ada kuburan keramat didatengin. Bukan cuma ziarah, Bu. Habis ziarah dan dia akan memakan sedikit tanah kuburan. Sebelum ketemu apa? Kenapa dia nekat kayak begitu, Pak? Punya hajat. Kepepet tanah kuburan, makan dah. Ada yang begitu. Sampai ketemu Abah, diajarkan cara yang benar. Ada lagi ikhwan cerita sebelum ketemu Abah, ngikut amalan, ikut pelatihan itu zikirnya di Pelabuhan Ratu. Di situ ada Karang bolong. Malam-malam suruh baca wirid di dalam air bugil. Bugil. Tahu bugil? Gak pakai kutang. Malam-malam jam 12. Coba gak pakai kutang, lewat ikan.
dukun. Dilakonin, dikerjain, nggak sekali, 4 Jumat. Kenapa berani? Karena punya hajat. Ada lagi ikhwan di Pelabuhan Ratu, di hotel mana tuh yang ada kamarnya Nyi Roro Kidul? Ada kan di Pelabuhan Ratu itu? Ada hotel kamar nomor berapa? Itu konon katanya Nyi Roro Kidul. Bayar sono, masuk sono bayar. Dikerjain sendirian. Kalau kita kencing di tempat. Bener ya Pak. Berani Pak. Ya mau diapain lagi? Utang saya banyak banget. Punya hajat. Begitu pula ikhwan. Allah kasih masalah dia. Di depannya ada menu khotaman. Ada menu Bani Hashim, ada menu zikir la ilaha illallah, ada menu manakiban, ada menu suhbah. Tinggal milih menu mana nih yang kita pengen kuatin. Karena kan manakiban ada makannya ini. Ini menu-menu nih, tinggal kita pilih. Lebih indah manakiban sendiri setiap hari dilakonin. Kok bisa sih? Punya hajat. Azizum ma'anitum harisun alaikum. Rasulullah itu pengen semua manusia itu beriman kepada Allah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Rasulullah. Bahkan dalam kitab Fiqhul Islam, Fiqhus Sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti, Allah yarham. Ketika beliau di Mekah 13 tahun, setiap musim haji beliau berdiri di pintu masuk kota Mekah yang sekarang itu berbentuk Quran tuh. Ya begitu. Beliau berdiri di situ, nungguin jamaah-jamaah datang dari luar kota Mekah. Dulu yang haji itu bukan orang Islam aja, orang Nasrani haji, orang Yahudi haji. Karena dalam ajaran Nasrani, ajaran Yahudi ada perintah ibadah haji. Karena ibadah haji, ibadah syariatnya Nabi Ibrahim. Itu Rasul diam di situ. Ada rombongan dari Damaskus, orang-orang Romawi, agamanya Nasrani masuk, diikuti nama Nabi. Mereka bangun kemah, selesai bangun kemah, Nabi baru memperkenalkan dirinya. Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Saya adalah Rasulullah. Saya ingin memperkenalkan ajaran Islam. Jadi diketok pintu-pintu, mengajak mereka diusir, datang lagi, masuk ke kemahnya, ngajak Islam. Nggak mau setiap ketemu orang yang diomongin baca syahadat. Itu yang Rasulullah. Ketemu orang lagi disambitin di Taif, berdarah. Nabi kan manusia juga, sakit juga. Datang adas, bawa bawa anggur. Sempat-sempatnya Nabi menyampaikan dakwah Islam, dan alhamdulillah berhasil sampai adas membaca syahadat. Di mana Nabi pergi, di mana Nabi berada, pengen orang itu baca syahadat.
percis guru mursyid kita. Sampai sekarang maklumat terakhir, maklumat sebelum terakhir ya, kalau terakhir ini kan maklumatnya tentang ibu kota ya. Sebelumnya dan di mana-mana nggak bosan-bosannya Abah selalu mengajak orang untuk ditalqin. Kenapa begitu, Pak? Karena sifatnya harisun alaikum. Pengen orang-orang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Syaratnya apa? Nggak susah-susah, nggak perlu motong kambing, nggak perlu motong ayam, nggak pakai mahar, cukup bil mu'minina raufur, orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih. Maka sama kalau Nabi itu rahmatan lil alamin. Kalau guru mursyid kejembaran. Jadi ayat ini memiliki hubungan yang kuat dengan kemursidan guru agung kita Abah Abbas. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan pada Allah. Sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah kaum Saidi beserta keluarganya. Allah berikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, bahagia dunia, bahagia akhirat, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Di barakati guru mursyid Muhammad Abdul Rasul. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.